ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Kemarin kita sudah mendengar bersama-sama bagaimana suara Cak Lubis di suatu grup. Grup ini adalah memang grup sempalan, yang di sana juga ada bunglon juga ya mestinya, dan memang beliau meng-share itu untuk di-share agar tahulah jamaah, kondisi jamaah di dalam jamaah itu sendiri bagaimana. Jadi grup itu adalah grupnya Mbah Tojin dan kawan-kawan, para pengaku pengklaim membawa kemurnian, murni di dalam kemurnian, yang mangkul praktek langsung kepada Mbah Yai Nur Hasan. Di dalamnya ada Cak Lubis dan sahabat-sahabat yang lain, tentunya sahabat-sahabat tua kita yang ada di dalam, yang dari grupnya Mbah Tojin. Memang saya kadang kasihan sama mereka, terutama Mbah Tojin itu kasihan. Perjuangan mereka untuk memurnikan kembali, untuk mengajak kembali kepada hitoh dan fitrahnya Islam Jamaah yang didirikan oleh para muasisnya, yaitu dalam hal ini adalah perantara tunggal Quran Hadis Jamaah Mbah Nur Hasan adalah mereka mengaku yang memegang, yang dianggap saat ini Islam Jamaah sudah tidak murni. Sementara kawan-kawan mantan tidak berbicara masalah murni dan tidak murni. Kita mantan mengatakan sesat dan tidak sesat, dan kita sudah meninggalkan itu. Namun Mbah Tojin dan kawan-kawan masih berebut dengan rebutan antara murni dan tidak murni. Klaim murni muncul dari Cak Lubis dan sahabat-sahabat. Dari Mbah Tojin itu pemegang yang memegang hitohnya, garisnya, yang memegang sebagai pendiri Islam Jamaah dulu. Sementara yang di dalam ini menurut beliau banyak para penjilat, banyak para pengkhianat, banyak yang orang-orang yang pinter-pinter yang akhirnya menggeser ilmu mangkul, menggeser ilmu yang seharusnya murni dari abah dulu, sekarang tidak lagi murni. Bahkan di kalimat rekaman Cak Lubis mengatakan, ayo jangan hanya kuar-kuar di grup, ayo kita tampil. Nah, ini yang dimaksud adalah mereka melawan pengurus pusat. Kan Cak Lubis sempat mendapat ultimatum untuk tidak kuar-kuar. Hampir dimaklumat, tetapi masih ada kontroversial. Karena dianggap membuka bitona. Memang Islam Jamaah itu saya katakan memang si malakama. Kalau dibuka apa adanya, jujur seperti Mbah Tojin, sama halnya akan membuka rahasia, membuka bitona. Namun ketika kita tidak dibuka apa adanya oleh golongan Mbah Tojin, dianggap sebagai pengkhianat, penyimpan ilmu mangkul, takut dan lain sebagainya. Sehingga Cak Lubis menyiapkan 5 channel
orang main-main 5 channel beliau, padahal baru 8.000, 7.000 sampai 8.000 ya subscribe-nya. Awal-awal banyak memang, tapi sekarang sudah agak mulai, namanya juga sudah diganti juga channelnya itu. Setelah mendapat ultimatum dari pusat bahwasanya itu tidak direkomendasikan oleh pusat, karena itu masih dalam pantauan, akhirnya dia ketakutan sendiri. Ya, kita lihat bagaimana perdebatan antara golongan atau gerombolan Batojin dan kawan-kawan dengan orang Islam Jamaah itu sendiri. Kita lihat saja, Allahu a'lam bishawab. Namun tetap kita khusnudzon billah, apapun yang mereka lakukan, harapan kami ya, justru harapan kami adalah perselisihan antara Batojin dengan orang-orang pusat. Itu harapan kami tidak berharap dua orang ini, tapi muncullah orang-orang yang berpikir waras, berpikir sehat dari para warga Islam Jamaah yang jumlahnya lebih banyak. Masa akal nggak keilmuan seperti itu? Sementara kita sudah sibuk di luar Islam Jamaah, sudah sibuk memperbaiki diri, taqarrub ilallah, mencari ilmu, membenahi akidah. Sementara dia masih menyeret tentang klaim paling murni, klaim paling mangkul dan lain sebagainya. Jadi yang saya sasar, yang saya tembak ya bahasanya, Libat Akris Salim itu mengenai dari perselisihan ini, kita menembak kepada warga-warga Islam Jamaah, anggota Islam Jamaah. Entah dari pengurus pusat itu sendiri, entah dari pengurus daerah, pengurus desa, bahkan pengurus kelompok, untuk membuka akal sehatnya. Memang sih keterangan Batojin itu memang memalukan. Bagi orang yang tahu ilmu sedikit aja sudah tertawa terbahak-bahak. Artinya sangat ta'assub sekali, sangat taklid sekali kepada muassis atau pendiri Islam Jamaah. Apa-apa Mbah Yai, apa-apa Mbah Rasan, apa. Sementara satu sisi kawan-kawan di Islam Jamaah, satu sisi ingin ya meningkat keilmuannya, namun tidak lepas dari koridor ilmu mangkul. Ya tidak bisa. Kalau ilmu mangkul yang diterapkan dalam Islam Jamaah itu, kalau benar-benar murni mangkul, ya tidak bisa berkembang. Kalau cara modelnya tarif seperti Islam Jamaah, tetapi kalau model mangkul secara ulama, benar-benar ulama, ya bisa berkembang. Bisa berkembang. Ini model ilmu mangkul Islam Jamaah itu kan hanya klaim semata untuk agar warganya tidak berpaling, warganya tidak ingin melihat ilmu di sana-sana. Hanya itu aja tujuannya, tidak lebih dari itu kok. Di dalamnya sama aja. Maka ketika para kiai-kiai mengomentari, ya Islam Jamaah itu mau ilmu ini dipelajari seminggu selesai. Benar, bagi orang-orang yang sudah paham agama, seminggu sudah selesai. Kenapa? Hanya pengulangan aja. Sebenarnya Batojin dan kawan-kawan termasuk Cak Lubis memegang teguh mangkulan Abah asli murni, luar biasa sekali ya. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Apakah ini tidak berdampak di pusat maupun di grassroots? Berdampak, karena saya lihat ini kelompoknya Batojin ini terus gerilya, terutama pada anak-anak para sesepuh. Saya memandang itu targetnya adalah para anak-anak sesepuh, generasi kedua sesepuh Islam Jamaah yang tidak mendapat panggung, pastinya yang tidak mendapatkan dapuan, yang dapuannya tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, termasuk Batojin juga sama. Beliau pantas sebagai wakil 4 sebenarnya kok, secara hierarki syajarah atau sejarah itu pantas dia jadi wakil 4, pantas karena dia pendampingnya Bandro Hasan kemana-mana. Lalu yang jadi wakil 4 adalah orang-orang yang baru. Yang jadi wakil amir sekarang adalah orang-orang yang baru-baru semua, bahkan terkesan tidak tahu mangkulan asli Bandro Hasan.
Maka ya saya katakan ya pantas-pantas aja lah, pantas. Mereka takut sakit, tapi terlepas dari mereka dikatakan sakit hati, beliau niatnya ingin mengembalikan kepada kemurnian Quran dan jamaah seperti Abah Hasan. Dan ingat, menurut pengklaiman atau pengklaiman para kelompoknya Batojen ini, ya satu-satunya jalur yang paling murni yaitu jalurnya Batojen. Seru memang, seru. Ceker-cekeran, dagur-daguran, apa nih bahasanya kalau kita ya klaim mengklaim, tapi yang di dalam la haula wala quwata, yang di bawah la haula wala quwata, masih terpatri sebuah keyakinan, masih terpatri dengan kuat, tertancap dengan kuat, tercor dengan kuat bahwasanya jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka, tapi jamaah ala Islam jamaah. Dan sami'na wa ata'na mastata'na wa in duriba dhahruka wa ukhida maluka fasma' wa ati'. Walaupun kami dipukul, walaupun kami digebuki, walaupun kami diminta hartanya, tetap mendengarkan dan taat. Itu yang terpatrinya. Tidak tahu keadaan pusat yang cakar-cakaran. Itu lagi ada lagi, itu kan grup yang mengatasnamakan keilmuan tapi nggak berdampak. Kenapa nggak begitu berdampak besar sih? Karena mereka ini golongan Batojen dan Cak Lubis ini memang murni, saya katakan ikhlas nih memurnikan agamanya menurut versi beliau. Tapi di sini di pihak pusat ini masih banyak yang niat-niatnya ini memang al-fulus, memang fulus. Sehingga pusat lebih mengurusi yang ini, tendang semua, masukkan gerombolannya, nanti melalui bendahara dan sebagainya diganti semuanya. Itu sudah bukan rahasia, itu sudah cetowelo-welo dan Anda merasakan, orang pusat sendiri Anda merasakan. Gak cocok sikat, nanti saat anak buahnya sikat semuanya, karena ini berdampak pada apa? Ini dinar badarahim badirham, uang, harta. Kalau Batojen tidak begitu berdampak, abaikan aja, silakan dia muni-muni aja. Justru malah mungkin sebagian mereka mengatakan nggak gentle, nggak kayak JRK. Jelas JRK itu keluar, itu jelas. Kalau Batojen kan nggak keluar, tapi di dalam mengakui kebenaran, namun masih merangsek untuk mencari kemurnian. Maka ini gas-gasan, bahasanya Wong Jawa, gas-gasan ini. Siapa yang berani, siapa yang berhasil itu. Sementara pusat nggak begitu menggubris. Wah benar, karena nggak begitu menggubris karena memang nggak berdampak apapun tentang kesejahteraan, kestabilan perekonomian pusat. Dan Batojen sendiri juga nggak mau menyerang hal-hal yang inti. Apa intinya? Isrun dan keamiran. Nggak mau menyerang itu. Yang diserang adalah ilmu mangkul. Ilmu mangkul. Sementara ilmu mangkul itu adalah hubungan dengan kemurnian, hubungannya dengan kitab. Nah, Islam jamaah juga tidak mau bodoh, tidak bodoh mereka. Kalau terlalu kolot ya mereka tinggal. Kalau terlalu nggak logis ya mereka tinggal. Walaupun tidak harus mengambil tafsir atau syarah, tapi tidak menggunakan pendapatnya Batojen, tinggal aja. Seru ini pertikaian yang sangat seru ini. Nanti kita lihat, kita tunggu. Mereka menyiapkan 5 channel untuk membuat bantahan pusat. Nah, akan tampak wajahnya. Kita lihat aja, nggak apa-apa. Yang kita sasar bukan mereka. Jadi kita harus ada celah, hilatud dakwah, celah-celah untuk dakwah. Bukan mereka, bukan Batojen. Emang sulit Batojen, bukan pusat pun bukan. Tapi kita membuka akal sehat, akal waras dan akal Islam, akal selamat, ya, para warga-warganya, para jamaah-jamaahnya, ben melek. Oh ternyata kita selama ini ditipu. Oh ternyata kasus-kasus seperti itu, persen seperti itu ditutupi semua. Pokok jamaah bayar. Kan itu kenyataannya. Dan bayar itu menjadi pokok utama.
Bayar itu sebagai pokok utama kefahaman, keyakinan, kesolihan, militansi Islam Jamaah ditentukan dari bayarnya itu. Ya. Oke, demikianlah saudaraku semua. Insyaallah cukup apa yang saya sampaikan. Selamat makan sehat, selamat makan waras, dan selamat makan selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات